Sebenarnya karena kebetulan orang tua juga gak terlalu mampu ya buat bayarin saya kuliah. Lebih baik mungkin saya malu sih untuk minta ke orang tua daripada saya malu untuk jualan sayur sih Kak. Tapi saya kekeh gitu ingin kuliah. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Dan bagi sebagian orang, hari justru dimulai lebih pagi. Salah satunya seperti Rijal, laki-laki 22 tahun asal Garut, yang bersiap meninggalkan kontrakan kecilnya di Jakarta Utara untuk menuju lapak sayur tempatnya bekerja. Bagi sebagian orang, Rijal dikenal sebagai tukang sayur. Tapi tidak semua orang tahu apa yang ia jalani setelah lapak ini ditutup. Mungkin mereka melihat sebagai tukang sayur biasa sih Kak. Padahal kan saya kalau habis dari sini itu kadang harus kelas, apalagi kalau malam, saya kan kelas malam. Pas habis dari sini itu kan jam 5 nih, saya beres-beres segala macam. Terus habis maghrib saya berangkat kuliah gitu, harus kelas segala macam sampai jam 10. Baru di situ baru istirahat Kak. Belum paginya nanti bangun lagi buat jaga. Rutinitas panjang itu bukan tanpa tujuan. Rijal bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup di Jakarta. Penghasilan dari lapak sayur ini ia kumpulkan sendiri untuk membiayai kuliah yang sedang ia jalani. Karena tidak kecukupan sih sebenarnya. Karena gak cukup, karena ke orang tua juga gak memungkinkan, tapi saya kekeh gitu ingin kuliah. Kalau sebagai saya sendiri ya, gak mikirin malu apa segala macamnya. Karena di sini itu bisa komunikasi sama yang lain. Jadi enjoy aja sih Kak sebenarnya. Nggak ada malu, nggak ada apa sebenarnya. Yang saya takutkan untuk sekarang sebenarnya takut mimpi saya ataupun kuliah saya itu berhenti sampai di sini Kak. Tanpa saya harus mencoba hal-hal lain yang harus saya lewati gitu Kak. Mungkin ada beberapa orang yang melihat saya cuma sebagai tukang sayur gitu, jam 5 harus ngangkat-ngangkatin barang gitu, harus prepare segala macam, terus harus ngejual segala macam sampai jam 2, kadang sampai jam 5. Tapi di balik ini semua mungkin ada segelintir mimpi-mimpi saya yang harus saya gapai gitu kan. Rijal berjualan dengan caranya sendiri. Dengan pendekatan khas generasi yang tumbuh bersama kamera dan media sosial, ia merekam, bercerita, dan memperlihatkan pekerjaannya apa adanya. Dari situ ceritanya menyebar. Jadi mereka udah tahu, yang nggak tahu juga, "Oh Jal, lu katanya jualan sayur gitu, mau dong yang ini, pesen saya ini kalau lagi kelas gitu." Kadang saya suka bawain kalau lagi kelas segala macem. Beruntung Rijal dikelilingi orang-orang yang melihat potensi besarnya. Salah satunya Bude Ngatemi, pemilik warung yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Udah langsung kita ini aja, kita langsung dorong, beli dorongan gitu. Jadi kan jarang anak sekarang mau sambil kuliah, sambil kerja, sambil jual, apalagi jualan sayur kan. Bude merasakan, Bude dulu kepengen sekolah gitu ya, karena orang tua keadaannya nggak ada. Jadi sekarang yang pengen sekolah, kalau Bude bisa membantu gitu ya, ayo, apalagi anaknya semangat, ayo. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Rijal berganti peran, dari penjaga warung menjadi mahasiswa. Kelas malam via daring menunggunya untuk kembali ke kontrakan sekaligus berbuka bersama keluarga. Untuk keluarga sendiri sebenarnya saya ingin orang tua agak kerja sih sebenarnya. Saya mau biayain mereka gitu. Cuman sekarang karena kondisinya seperti ini, jadi mereka juga harus ikut kerja buat adik saya, buat mereka sendiri gitu. Tapi harapannya saya bisa
bisa menghasilkan uang dari hasil keringat saya sendiri, bisa buat mereka. Kebetulan sekarang lagi agak renggang karena orang tua saya di Garut satu, di sini satu, agak renggang. Saya menyatukan kembali mereka gitu, karena gimana ya, rasanya enggak komplit aja gitu Kak kalau kita pisah gitu sebagai keluarga. Ya. Sebenarnya karena kebetulan orang tua juga agak terlalu mampu ya buat bayarin saya kuliah. Lebih baik mungkin saya malu sih untuk minta ke orang tua daripada saya malu untuk jualan sayur sih Kak. Alhamdulillah. Amin. Dari keterbatasan itu, muncul tekad untuk tidak berhenti di sini. Rijal merajut mimpi yang jauh lebih besar. Ia membayangkan pendidikan lanjutan di luar negeri. Ia juga bermimpi memiliki usaha sayur yang bukan hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga memanusiakan petani. Kalau pendidikan sebenarnya saya udah ada planning mau kayak S2 gitu di luar negeri, bisa kayak di Malaysia sih sedekat-dekatnya kayak gitu, biar isinya juga enak gitu. Kulturnya juga kan agak sama kalau di Malaysia. Saya sebenarnya mimpi ingin memiliki toko sayur yang seperti supermarket yang ada di Indonesia gitu. Nah di sini itu memiliki konsep saya nih ngambil barang dari petani langsung nih, agar petani juga bisa menjual dengan harga yang agak mahal gitu kepada saya Kak. Mungkin yang saya sampaikan, jangan malu gitu kan, jangan gengsi mulai dari kecil. Takutlah ketika kita takut bermimpi tinggi gitu, takut membuka sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik gitu Kak sebenarnya.